Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kajian ilmu sejarah di mana dibagi empat subbab, yaitu yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu, kemudian sejarah sebagai kisah, dan kemudian sejarah sebagai seni, dan sejarah sebagai peristiwa. Jadi kita akan membahas mengenai sejarah sebagai ilmu. Sebelum itu kalian harus tahu definisi dari ilmu. Menurut KBBI, ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang itu. Jadi ilmu sendiri disusun secara bersistem ya, menurut metode tertentu, di mana dalam sejarah mengenal metode sejarah yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah heuristik, kemudian kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun pembahasan itu kita akan bahas di materi berikutnya di bab 3. Kemudian sejarah sebagai kisah. Jadi sejarah sebagai kisah merupakan hasil konstruksi yang dilakukan sejarawan terhadap suatu peristiwa. Adapun jenis-jenis sejarah sebagai kisah antara lain sejarah politik, kemudian ada sejarah ekonomi, kemudian ada sejarah sosial, sejarah pemikiran atau intelektual. Jadi kalian akan membahas mengenai pemikiran-pemikiran para filsafat, baik itu dari filsafat barat maupun filsafat timur. Kemudian sejarah kebudayaan, sejarah teknologi, dan sejarah perdesaan. Di sini contohnya adalah cerita Raja Erlangga dari Kerajaan Kahuripan yang dipercaya sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Artinya adanya konsep dewa raja di mana raja adalah jelmaan dewa. Jadi pada zaman dahulu raja ini, terutama dari kerajaan Hindu-Buddha ya, dikenal sebagai titisan Dewa Wisnu atau Dewa Brahma. Contohnya Raja Erlangga sendiri dianggap sebagai jelmaan Dewa Wisnu, dan di kitab Palaraton juga dibahas bahwa Ken Arok adalah anak dari salah satu dewa Hindu, Dewa Brahma kalau tidak salah Pak. Dewa Brahma. Anak dari Dewa Brahma. Kemudian sejarah sebagai seni. Jadi sejarah sebagai seni berhubungan erat dengan cara penyampaian kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Nah, jadi gaya bahasa, terutama melalui kemampuan menulis prosa yang baik, menjadi unsur yang penting. Kalau kalian pernah menonton film atau mungkin membaca buku yang Raden Dewi Sartika, pendidik bangsa dari Pasundan, ini merupakan contoh sejarah sebagai seni. Jadi di sini penulis ini menyelipkan dialog-dialog antara Raden Dewi Sartika dengan teman-temannya, Raden Dewi Sartika dengan ibunya, kemudian ibunya dengan ayahnya. Jadi penulis menyelipkan dialog-dialog tersebut agar apa? Agar penulisan sejarah atau cerita sejarah ini menjadi menarik. Seperti itu. Meskipun memang hal-hal seperti itu dimungkinkan penulisan sejarah menjadi berkurang objektivitasnya karena lebih mengutamakan karya sastra begitu. Contoh lain ada kitab Pararaton dan kitab Nagara Kertagama, di mana kitab tersebut menceritakan
kerajaan Singasari dan Majapahit itu juga termasuk sejarah sebagai seni. Nah, kemudian di samping kanan ini merupakan buku sejarah yang penulisannya bersumber pada fakta. Ya, ini juga pada fakta sebenarnya, hanya saja memang ditambah dialog-dialog yang entah itu benar atau tidak, seperti itu. Sedangkan ini penulisannya bersumber pada fakta dan gaya bahasanya cenderung lebih kaku. Jadi lebih kaku ya, tidak semenarik ini, lebih menarik ini ketimbang ini. Karena memang ini bentuknya seperti novel. Jadi kalau kalian suka baca novel ya, ini mungkin kalian harus coba buat baca ini. Kemudian kita akan melanjutkan sejarah sebagai peristiwa. Jadi peristiwa sejarah ini sangat unik ya, artinya hanya terjadi satu kali, tidak akan pernah terulang. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu bahwa sejarah itu tidak akan pernah terulang. Yang terulang hanyalah pola peristiwa saja, seperti pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru, kemudian dari Orde Baru ke reformasi. Jadi sebenarnya sejarah itu tidak berulang, yang berulang hanya polanya saja. Nah, cukup sekian ya penjelasan kali ini, jadi singkat saja begitu, tidak usah terlalu banyak. Jadi buat kalian yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Kalian boleh baca buku atau sumber dari LKS atau dari buku paket, atau mungkin kalian mencari dari internet, jurnal itu lebih bagus, atau buku khusus ya, pengantar ilmu sejarah itu juga bagus buat kalian baca. Jadi untuk yang mungkin kalian bertanya-tanya kok belum ulangan, jadi untuk ulangan jadwalnya bulan September ya, mungkin bulan September. Jadi setelah bab 2 ini selesai baru kita ulangan. Oke, terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.